Setelah dia menjadi manusia. Nah, sebelum dia menjadi manusia, bagaimana dia menampakkan diri? Melkisedek ini adalah raja damai atau raja kebenaran. Nah, disebut juga sebagai seorang raja Salem. Barangkali kita pernah mendengarkan istilah teofaninya, mengklaim agamanya bahwa Allahnya juga yang menciptakan alam semesta. Itulah kehebatan Allah orang Kristen. Melkisedek ini adalah gambaran tentang Yesus, firman Allah yang menampakkan. Dan ternyata Melkisedek ini adalah gambaran tentang Yesus. Shalom. Halo. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk menyempurnakan ibadah kita malam hari ini, kita akan belajar firman Tuhan. Ya. Ketika kita sama sekali tidak punya pengetahuan, maka anggaplah iman itu hanya meraba-raba saja. Ya. Tapi coba lihat, banyak gereja-gereja sekarang yang menerapkan pengajaran itu dalam gereja. Kalau yang berjalan selama ini, gereja-gereja itu rata-rata firman Tuhan itu setengah jam. Lebih banyak puji-pujian penyembahan. Tapi sekarang banyak gereja yang mulai merubah. Jadi puji-pujian itu cukup setengah jam saja, bahkan ada yang 20 menit. Tapi ada yang firman Tuhannya sampai 1 jam, 1,5 jam. Dia bikin pengajaran. Baik ibadah-ibadah malam maupun ibadah minggu. Dan saya rasa itu tidak salah. Memang untuk pertama-tamanya membosankan ya, karena terlalu lama. Tapi justru itu sebenarnya yang membuat kita itu semakin kuat. Itulah yang memupuk iman kita dengan pengetahuan firman disampaikan. Jadi saya menyampaikan pengajaran firman Tuhan malam hari ini supaya kita lebih bertambah pengetahuan kita ya tentang Alkitab. Malam ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema Melkisedek. Saya rasa kita semua sudah pernah mendengarkan Melkisedek, tapi mungkin hanya sekedar lewat begitu saja. Malam hari ini khusus saya akan bahas tentang Melkisedek. Siapakah Melkisedek sebenarnya? Itu pertanyaannya. Kenapa? Apa sih pentingnya Melkisedek? Dan Melkisedek ini kayaknya nggak begitu tersohor ya, diberitakan di pemberitaan firman, tidak terlalu banyak disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Padahal sebenarnya Melkisedek ini adalah memegang peran penting dalam Alkitab. Siapa dia sebenarnya? Ya. Siapa Melkisedek itu? Melkisedek itu berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Melki dan Sedek, yang artinya rajaku atau raja kebenaran. Tapi kalau dengar namanya Melkisedek, itu artinya rajaku atau raja kebenaran. Nama Melkisedek ini dalam Alkitab muncul begitu singkat. Kalau nggak salah ada sekitar hanya 12 kali disebutkan Melkisedek dalam Alkitab, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Hanya sekitar 12 kali muncul nama Melkisedek. Tetapi penuh makna, saudara-saudaraku. Ya. Karena ia menjadi gambaran nubuat tentang Yesus Kristus. Ya. Allah itu tidak bisa dilihat. Makanya Allah itu menampakkan dirinya, mengambil rupa sebagai manusia dalam diri Yesus. Nah, setelah dia mengambil rupa sebagai manusia dalam diri Yesus, setelah dia mengambil rupa sebagai manusia, disebut dengan Yesus. Tapi sebelum dia mengambil rupa sebagai manusia, bagaimana Allah menampakkan diri? Nah, ini Melkisedek ini, firman yang menampakkan dirinya. Nah, ini ya. Jadi kita perlu belajar ini, saudaraku. Jadi kalau ditanya itu, oke, Allahmu menampakkan dirimu, menampakkan dirinya
setelah dia menjadi manusia. Nah, sebelum dia menjadi manusia, bagaimana dia menampakkan diri? Tentu kan kita pasti jawabnya di awan-awan aja. Oh iya, dia kan roh, tidak bisa dilihat. Lalu bagaimana engkau mengenalnya sebelum dia menjadi manusia? Ya, dia kan tidak bisa dilihat. Padahal sebenarnya dalam Alkitab itu sudah dituliskan dia menampakkan diri dalam bentuk firman-Nya, yaitu Melkisedek. Dan Melkisedek ini juga seorang Raja Salem. Salem itu artinya perdamaian atau damai sejahtera. Ya, saudaraku sekalian, perhatikan ya. Dari awal saya bilang, Melkisedek ini adalah Raja Damai atau Raja Kebenaran. Nah, disebut juga sebagai seorang Raja Salem. Ya, berarti perdamaian atau damai sejahtera. Dia juga sebagai Imam Allah yang Maha Tinggi. Ya. Dan yang penting ini, tidak memiliki silsilah keturunan dan tidak berawal maupun berakhir. Siapa yang tidak berawal dan tidak berakhir? Siapa yang tidak mempunyai silsilah keturunan? Ya, siapa lagi yang tidak berawal tidak berakhir itu? Ya, siapa lagi selain daripada Allah sendiri? Cuma dia menampakkan diri dalam bentuk firman-Nya, yaitu Melkisedek. Itu sebelum dia menjadi manusia. Lalu bagaimana Melkisedek ini menurut bapak-bapak gereja? Ya, tentu bapak-bapak gereja yang mengkanonkan Alkitab itu, mereka juga punya pendapat. Bagaimana menurut mereka Melkisedek ini? Nah, salah satu dari teofani. Barangkali kita pernah mendengarkan istilah teofani. Yang belum pernah mendengarkan, ayo dengarkan sekarang. Jadi Melkisedek ini salah satu dari teofani. Theo adalah Allah dan fani adalah penampakan. Jadi yang disebut dengan teofani itu adalah penampakan Allah. Jadi Melkisedek ini adalah salah satu dari penampakan Allah. Ya. Karena firman Tuhan mengatakan tidak ada satupun yang bisa melihat Allah. Karena tidak ada satupun yang bisa melihat Allah, supaya kita tidak hanya membayang-bayangkan Allah itu, supaya Allah itu tidak hanya merupakan suatu halusinasi kita. Bagaimana supaya kita bisa melihat Allah? Melalui teofani, penampakan Allah, yaitu dalam diri Melkisedek. Kalau misalnya Allah itu langsung bisa dilihat sih tidak perlu berteofani. Tidak perlu. Tapi karena Allah itu tidak bisa dilihat, maka dia berteofani. Jadi kalau dibilang berteofani itu, dia perlu menampakkan dirinya supaya nyata bahwa Allah itu benar ada. Amin. Amin. Supaya nyata bahwa Allah itu benar ada, bukan fiktif. Bukan hanya halusinasi, bukan hanya dongeng semata. Ya, banyak sekarang yang mengaku-ngaku dia punya Allah. Aku punya Allah. Dari mana kamu tahu ada Allahmu? Ya, dia menciptakan alam semesta. Loh, semua juga agama-agama lain mengklaim dirinya, mengklaim agamanya, bahwa Allahnya juga yang menciptakan alam semesta. Bagaimana cara kita membuktikan bahwa Allah kita itu ada? Tidak ada yang bisa membuktikan Allahnya ada selain daripada orang Kristen. Haleluya. Itulah kehebatan orang Kristen. Itulah kehebatan Allah orang Kristen dan Allah orang Yahudi. Allah orang Israel. Karena tidak ada satupun agama lain yang bisa menunjukkan siapa Allah mereka. Paling itu jawaban mereka, siapa Allahmu? Bagaimana dia menampakkan dirinya? Ya Allah, Allah itu tidak bisa dilihat. Allah itu adalah angin. Allah itu adalah roh. Terus bagaimana kamu tahu ada Allah? Ya, kan dia yang menciptakan kamu. Kan dia yang menciptakan alam semesta. Ya, semua juga mengklaim begitu. Tapi Allah orang Israel, Allah orang Kristen bisa menampakkan dirinya. Sebelum dia menjadi manusia, dia menampakkan dirinya berteofani.
melalui Melkisedek. Ya, karena tidak ada satupun yang bisa melihat Allah. Ya. Yohanes 1:18. Yohanes pasal 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Anak Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Hanya Anak Tunggal Allah ini, Firman ini, ya, yang sebelumnya dia menampakkan diri dalam bentuk Melkisedek, dan setelah dia menjadi manusia menampakkan diri dalam diri Yesus. Hanya Anak Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Kalau Yesus itu tidak ada, maka kita tidak bisa melihat Allah. Hanya di awan-awan saja, hanya di angan-angan. Makanya nanti kalau di surga, yang kita lihat di surga itu nanti Yesus, bukan Allah. Nanti kamu cari-cari mana Allah, mana Allah. Allah itu ya dalam diri Yesus. Haleluya. Nanti cari-cari Allah mana. Ya, ketika orang-orang bertanya kepada Yesus, bagaimana supaya kami bisa melihat Bapa? Kata Yesus, kenapa kamu mencari Bapa? Kalau engkau telah melihat aku, maka kau telah melihat Bapa. Nah, ya, jadi Melkisedek ini salah satu penampakan dari firman Allah sebelum menjadi manusia. Sekali lagi, Melkisedek ini adalah salah satu penampakan dari firman Allah sebelum menjadi manusia. Ya. Dan setelah menjadi manusia dinamakan apa? Yesus. Haleluya. Semangat. Haleluya. Ya. Melkisedek itu penampakan dari firman Allah sebelum menjadi manusia. Dan setelah menjadi manusia dinamakan Yesus. Ternyata Allah itu sudah menampakkan dirinya sebelum dia menjadi manusia. Ingat ya, Tuhan kita itu bukan manusia yang menjadi Allah, tapi Allah yang telah menjadi manusia. Setelah dia menjadi manusia pun, dia sudah menampakkan dirinya. Ya. Dia sudah menampakkan dirinya berteofani, yaitu Melkisedek. Tapi setelah dia menjadi manusia, dinamakan Yesus. Jadi begitu pentingnya peran Melkisedek di dalam Alkitab. Dan kita bisa membuktikan ya, saudaraku. Kita bisa membuktikan. Teofani itu juga disebut dengan Kristofani. Kristofani itu apa? Penampakan Kristus. Yohanes pasal 14 ayat 18 sampai 20. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan Bapakku di dalam aku, dan bahwa kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi teofani itu disebut juga dengan Kristofani, penampakan Kristus. Ya. Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja ini menjadi model dari iman Kristus ketika dia jadi manusia. Ya, jadi yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja ini tentang Kristofani, teofani ini menjadi model dari iman Kristus. Iman Kristus ketika dia jadi manusia. Sehingga Kristus itu dinubuatkan menjadi Mesias sekaligus sebagai imam dan raja. Ya. Jadi ada yang mengatakan begini, itu kan kata bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja itu kan manusia. Bisa aja dari pemikiran mereka. Bukan, memang dari pemikiran mereka, tapi itu hasil dari konsili loh. Musyawarah itu perdebatan kuat itu dan berbagai penelitian-penelitian yang dihasilkan sehingga mereka bisa menghasilkan suatu keputusan. Jadi bukan hanya kayaknya seperti ini deh. Menurut saya seperti ini deh. Oh ya udah, kayaknya seperti itu. Sudah seleksi musyawarah mufakat
dan dengan berbagai penelitian-penelitian. Ya. Dan coba kita lihat juga hasil dari konsili bahwa apa gereja itu sampai sekarang, ya memang benar adanya seperti apa yang ada dalam Alkitab. Mazmur 110 ayat 1 sampai 4. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Perhatikan, menurut Melkisedek. Menurut Melkisedek, begitu pentingnya Melkisedek. Maka tadi saya katakan, Melkisedek ini mempunyai peran penting di dalam Alkitab. Coba, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Ya. Jadi apa yang diajarkan oleh Bapak Gereja ini menjadi model dari iman Kristus ketika dia jadi manusia. Ya, saudaraku, sekarang kita lanjut. Bagaimana interaksi Abram, bukan Abraham ya, berarti sebelum Abraham itu kan dia namanya Abram. Bagaimana interaksi Abram dan Melkisedek? Setelah Abram berhasil mengalahkan raja-raja yang menawan keponakannya Lot, ia bertemu dengan Melkisedek. Abram bertemu dengan Melkisedek. Kita udah tahu semua Abram itu siapa? Bapak orang beriman. Dan di ayat lain mengatakan dia adalah sahabat Allah. Tapi ketika dia bertemu dengan Melkisedek, malah dia diberkati oleh Melkisedek, lalu dia memberikan persembahan kepada Melkisedek, dan dia memberikan persepuluhan dari hasil jarahannya kepada Melkisedek. Ketika kita memberikan persepuluhan kepada seseorang, berarti seseorang itu pasti lebih tinggi dari kita. Nah, kalau Abraham memberikan persepuluhan, kalau Abraham memberikan persembahan, kalau Abraham diberkati oleh Melkisedek, pasti Melkisedek lebih tinggi daripada Abraham, atau Abraham lebih rendah daripada Melkisedek. Ya. Melkisedek memberkati Abraham. Dia membawa roti dan anggur. Ini menunjukkan keramahan dan persekutuan. Sekali lagi, Melkisedek memberkati Abraham. Lalu Abraham memberi persembahan dan persepuluhan ini hasil jarahannya ya, persepuluhan kepada Melkisedek. Ya, ini menunjukkan Melkisedek lebih tinggi dari Abraham. Siapa yang lebih tinggi dari Abraham? Dia bapak orang beriman, dia sahabat Allah. Siapa yang lebih tinggi dari dia? Ya. Dari segi spiritual, Abraham ini bapak orang beriman. Tapi ingat, Melkisedek memberkatinya. Jadi saudaraku, Melkisedek ini memainkan peran penting dalam Alkitab. Lalu apa peran Melkisedek? Apa peran Melkisedek ini? Melalui Melkisedek, umat bisa melihat sekilas tentang keagungan dan kekekalan Kristus sebagai Raja dan Imam besar kita. Nah, sekali lagi, melalui Melkisedek ini, umat bisa melihat sekilas tentang keagungan dan kekekalan Kristus sebagai Raja dan Imam besar kita. Melkisedek ini adalah gambaran tentang Yesus sebagai Raja sekaligus Imam besar. Ini intinya. Jadi kalau dengar namanya Melkisedek, tadi sudah katakan, Melkisedek itu adalah penampakan Allah, teofania Allah, firman Allah yang menampakkan dirinya sebelum jadi manusia. Nah, setelah jadi manusia disebut dengan Yesus. Jadi ternyata sebelum Allah itu menampakkan dirinya dalam diri Yesus,
dia juga telah menampakkan dirinya sebelumnya, yang disebut dengan Melkisedek. Dan ini tidak bisa dibantah. Sama persis dengan Yesus. Dia tidak berawal dan tidak berakhir. Lalu tidak punya silsilah. Ya, makanya orang bertanya-tanya, ini banyak memperdebatkan ini, siapa Melkisedek? Ya, ternyata Melkisedek ini adalah gambaran tentang Yesus sebagai raja sekaligus imam besar. Puji Tuhan. Ya, kiranya firman Tuhan malam hari ini boleh menjadi, ya, minimal menambah pengetahuan bagi kita. Ya, simpel-simpel saja, sedikit-sedikit saja, minimal kita bertambah pengetahuan. Minimal kalau kita ditanya siapa sih Melkisedek, kita bisa menjawab, Melkisedek itu adalah penampakan firman Allah sebelum dia menjadi manusia. Dan setelah dia menjadi manusia, dia adalah Yesus. Ya, jadi Melkisedek itu bukan apa ya? Bukan oknum yang bisa disepelekan, diangkat sebelah mata. Dia saja memberkati Abraham kok. Abraham memberikan persepuluhan kepada dia. Abraham memberikan persembahan kepada dia. Ya, siapa yang bisa menerima persembahan daripada Abraham? Siapa yang bisa menerima persepuluhan daripada Abraham? Kalau dia itu nggak lebih tinggi daripada Abraham. Sementara Abraham itu adalah sahabatnya Allah. Jadi ternyata Melkisedek ini adalah Yesus, gambaran tentang Yesus sebagai raja sekaligus imam besar. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.